makanan dan minuman kesehatan yang kemudian itu bisa membantu kita melewati pandemi ini secara mandiri, artinya secara kita masyarakat mencoba mencari solusi buat diri kita sendiri. Yang kenapa kata-kata Nusantara yang diambil adalah karena bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya alam, sumber daya masyarakatnya yang punya keahlian eh, beragam dalam dalam hal dunia kesehatan dan makanan minuman khususnya. Nah, apakah ini menjadi peluang atau kalaupun ini menjadi peluang, bagaimana kita melihat ini sebagai peluang? Kemudian apa saja tantangannya? Karena tidak sedikit para pengusaha yang baru bermunculan di dalam masa pandemi ini justru bisa mendapatkan solusi gitu. Ada yang sebelum pandemi itu usahanya tutup, kemudian setelah masuk pandemi usahanya tutup, kemudian mencoba usaha yang membangun kesehatan yang berbasis kesehatan ini justru tidak harus herbal dan atau makanan kesehatan ternyata berkembang. Ada yang produksi masker, ada yang mungkin hand sanitizer atau apapun lah. Nah, ini apakah ini menjadi peluang atau menjadi tantangan? Kalau ini menjadi peluang, apa saja yang harus kita perlukan dalam hal memenuhi syarat-syarat legalitas atau yang lainnya? Apa saja sih yang tantangan? Kemudian apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, di sini kita berhubungan langsung dengan pakarnya langsung, dengan ahlinya langsung, yaitu seorang dokter. Beliau bukan hanya bukan seperti orang pada umumnya mengerti herbal, mungkin mengerti dunia kesehatan dari googling, dari YouTube, dari sumber-sumber media sosial atau digital yang lainnya, sehingga kita bisa mendengar langsung dari beliau yang bagaimana melihat peluang, bagaimana UMKM melihat peluang ini. Apakah kemudian ini menjadi peluang jangka panjang? Terus bagaimana setelah pandemi ini selesai? Ketika pandemi ini selesai, apakah ini tetap menjadi peluang atau seperti apa ke depan? Begitu mungkin dari saya. Semoga bisa memframe, bisa membentuk wacana kita malam ini dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Gitu saya kembalikan kepada Kadila. Terima kasih. Iya, terima kasih Coach. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan arahan bahwa kemana arah tujuan dari pembicaraan kita juga sudah disinggung oleh Coach. Kenapa kita memilih nama Nusantara di atas tidak maksud apa-apa, hanya kebetulan kalau Nusantara seperti yang sudah disampaikan ke Coach, rasa-rasanya kalau saya juga tidak ada masalah Coach, karena buat saya nama Nusantara juga saya kenal dari kecil itu nama Nusantara tidak tidak berarah ke negatif gitu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tidak mempermasalahkan itu, insya Allah. Mungkin ke depan kita selama 20 menit ke depan kita siapkan diri untuk mendengarkan paparan dari Dr. Arul terkait dengan yang tema di atas, ekosistem usaha berbasis herbal Nusantara di tengah pandemi. Silakan kepada Dr. Arul, stage is your now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu ini sangat luar biasa menurut saya, bisa berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih host Teh Khadijah, Coach Akswin. Tentu tadi kita semua sudah mendengarkan bersama materi yang dibawakan oleh Coach Akswin yang isinya sangat luar biasa menurut saya. Melalui kesempatan ini saya hanya akan menambahkan sedikit materi, yakni usaha apa yang memiliki peluang di masa pandemi. Terus yang kedua, manfaat penggunaan herbal untuk kesehatan fisik kita. Dan yang ketiga, tips atau kiat-kiat apa untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap produktif di masa pandemi sekarang ini. Nah, jadi kita langsung saja ke poin yang pertama,
adalah usaha apa yang memiliki peluang di masa pandemi sekarang ini. Beberapa peluang usaha yang potensinya besar saat ini yakni usaha online, misalnya usaha pembuatan kain masker seperti yang sudah dijelaskan oleh Coach Exwin tadi, usaha catering makanan, dan banyak lagi bisnis yang peluang-peluang untuk berhasil itu apa namanya ada. Tapi ada satu bisnis yang apa namanya di samping memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita di bidang kesehatan, tapi ini juga baru-baru ini bahkan saat ini cukup memberi peluang yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa untuk kita, yaitu usaha herbal seperti itu, obat-obatan herbal seperti itu. Karena topik kita kali ini membahas tentang usaha yang berbasis herbal, maka pembahasan kita cukup hanya sebatas usaha herbal ini sendiri. Obat herbal bukan hal yang asing lagi menurut saya, teman-teman. Bagi kita khususnya masyarakat Indonesia saat ini, obat ini dianggap lebih alami atau lebih aman dan bahkan lebih sehat. Selain digunakan langsung dari alam, obat ini memang banyak dibentuk dalam bentuk kapsul, terus yang kedua dalam bentuk jamu, dapat berupa teh, tablet, obat gosok malah, terus yang kedua banyak lagi seperti ada juga minyak, dijadikan minyak esensial gitu. Walaupun lebih aman teman-teman dan lebih sehat, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan sebelum menggunakan obat-obat herbal ini, yakni satu, pastikan Anda saat membeli obat herbal itu tadi, obat itu sudah menggunakan atau sudah terdaftar di Badan POM Republik Indonesia gitu kawan-kawan. Karena kalau kita sekalipun manfaatnya bagus, dan ada juga kadang orang alasannya mengkonsumsi obat herbal itu karena tidak apa namanya tidak terlalu memiliki efek samping, tapi kalau dikonsumsi juga dikonsumsi sembarang juga, dan obat-obat sembarang yang obat-obat herbal sembarang yang dikonsumsi justru kadang akan membahayakan tubuh kita sendiri. Dan yang kedua, di saat membeli obat herbal itu tadi, baca dan pahami apa kandungan yang terdapat di dalamnya, di dalam obat herbal itu tadi. Jangan sampai kita hanya karena mendengarkan saran dari teman atau dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita hanya main beli saja. Hanya karena tertarik dengan promosi, kita main embat saja. Jangan. Karena itu di saat dikonsumsi justru kadang bisa membahayakan tubuh kita, kawan-kawan. Jadi itu yang harus memang benar-benar perlu diperhatikan sebelum membeli obat herbal itu tadi. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk selalu memeriksa tanggal kadaluarsanya. Nah, ini lagi, tanggal kadaluarsa ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena setiap obat itu ada tanggal kadaluarsanya. Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa, itu bukan hanya akan membahayakan tubuh kita, tapi justru akan sama saja dengan kita meminum racun, kawan-kawan. Makanya sebelum membeli obat herbal di pasaran yang dijual di apotik herbal, kita harus perhatikan tuh tanggal kadaluarsanya. Nah, yang keempat, ikuti semua petunjuknya, petunjuk dari obat itu tadi yang dianjurkan, seperti itu. Karena jangan berpikir bahwa obat herbal sekalipun aman dan berkhasiat, penggunaannya tidak diminum sembarang begitu saja, tidak memiliki takaran atau petunjuk tertentu gitu.
Tidak, itu bisa berkhasiat atau bermanfaat juga kecuali dikonsumsi dalam takaran tertentu supaya tidak kontra dengan tubuh kita, seperti itu. Terus yang kelima, hubungi layanan konsumen untuk mengetahui detail produk yang kita beli tadi, seperti itu. Agar di saat kita mengkonsumsi obat itu jangan sampai obat yang kita beli itu tadi karena murah dan lain sebagainya kita beli sembarang saja, misalnya kayak di pasar dan lain sebagainya, atau ada juga tuh obat-obat yang dijual, obat-obat herbal yang dijual keliling. Iya, itu justru kita karena kita berpikir bahwa ini obat herbal, ini obat jamu, ini obat-obat yang bukan obat medis. Itu justru kadang orang tidak berpikir dua kali karena murah, karena ini obat herbal tidak berbahaya, langsung beli dan main minum saja. Seperti itu. Banyak, apalagi kalau misalnya yang awam dengan pengetahuan medis gitu. Banyak seperti itu. Nah, ini yang harus memang betul-betul dipahami, lima poin tadi itu memang harus betul-betul diperhatikan sebelum membeli atau mengkonsumsi obat-obat herbal yang dijual di pasaran ataupun di apotek-apotek herbal. Selama langkah-langkah itu tadi yang diperhatikan, tidak masalah obat herbal dijadikan alternatif sebenarnya. Ini juga bisa jadi pilihan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi sekarang ini masa pandemi, ya obat herbal peranannya itu cukup luar biasa. Saya sendiri juga sering mengkonsumsi obat-obat herbal, tapi biasanya obat-obat yang memang memang sudah rekomendasi benar seperti itu. Ini juga yang harus diperhatikan kawan-kawan, kawan-kawan UMKM khususnya. Sekalipun mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda, keselamatan konsumen juga harus benar-benar kita perhatikan dan diutamakan. Takutnya bukannya kita malah dapat untung, tapi justru malah kita dapatnya celaka karena di saat kita salah memberi obat, di saat kita salah mengkonsumsi obat, di saat salah menjual obat, hanya karena ada testimoni bahwa saya sembuh dan lain sebagainya, kita sudah langsung gencar-gencarnya juga menjual obat-obatan kita itu tadi, kawan-kawan. Nah, kita harus memang betul-betul mengutamakan kesehatan, keselamatan konsumen kita, seperti itu, kawan-kawan. Terus yang kedua, manfaat atau kegunaan obat-obatan herbal itu tadi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi obat-obatan herbal. Misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Ini saya kasih contoh satu saja nih, karena ada sahabat kita UMKM yang usahanya itu bergerak di bidang produk jahe merah. Ini salah satu produk yang luar biasa sebenarnya menurut saya, apalagi kalau di masa pandemi sekarang ini. Jahe merah itu mengandung senyawa aktif yang peranannya itu sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Zat itu tadi dapat menghambat sel-sel virus yang memicu peradangan dalam tubuh kita. Sebentar kawan-kawan, saya minum dulu. Aktivitas antioksidannya, antibakterinya tadi itu didapat dari senyawa yang bernama gingerol dan sogol yang terkandung dalam jahe ini tadi. Komposisi yang
komposisi ini komposisi yang paling mendominasi atau berkontribusi untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kawan-kawan. Makanya bagi yang bagi yang suka mengkonsumsi jahe merah itu pasti sudah tahu manfaatnya. Dan ini saya sendiri juga, apalagi kalau sekarang ini, di masa sekarang ini saya sering, apalagi kalau di saat minum susu itu saya sering campur dengan jahe merahnya. Itu manfaatnya sangat luar biasa, dan bagi setiap yang sudah pernah mengkonsumsi ini itu sudah pasti tahu khasiatnya. Itu tadi nih, dari dari kandungan jahe merah itu tadi, itu senyawa yang luar biasa yang peranannya itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Saya kira mungkin ini saja untuk salah satu contohnya ya, kawan-kawan, dan semoga kawan-kawan UMKM kita khususnya yang ada di grup UMKM, mudah-mudahan usaha jahe merahnya bisa berkembang pesat. Jadi teman-teman, hanya dengan kita mengkonsumsi jahe merah saja, kita sudah sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau sekarang itu banyak obat-obatan yang sudah melewati uji klinis dan sudah diakui, itu bahkan dalam pengobatan medis pun itu sudah sering ada banyak bahkan dokter-dokter yang sudah merekomendasikan obat-obatan herbal, tapi itu tadi yang memang sudah benar-benar teruji, bukan obat-obatan yang terjual di pasar-pasaran, dijual sembarang. Bahkan ada itu yang sering saya lihat kalau misalnya kayak ke pasar itu ada orang ada oknum yang menjual obat dengan obat-obatan jamu herbal. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu tidak bagus seperti itu kalau menurut saya. Tapi kan kita tidak mungkin juga ya mengusir atau misalnya kita memutus rezeki orang seperti itu, kawan-kawan. Di negara kita ini kan kaya akan tanaman-tanaman herbal yang tidak sedikit manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Tinggal bagaimana kita misalnya kalau saya pribadi kan kebanyakan itu tanam sendiri. Untuk obat-obatan herbalnya itu tanam sendiri. Tapi kan sudah banyak di luar sana itu yang yang sudah diperjualbelikan, dan itu memang sudah melewati uji klinis yang luar biasa dan bahkan sudah diakui baik di dunia medis maupun pakar-pakar kesehatan seperti itu, kawan-kawan. Nah, untuk menghemat waktu kita kita lanjut ke poin yang ketiga, tips atau kiat-kiat untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap produktif di masa pandemi sekarang ini, kawan-kawan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi di masa sekarang ini. Di samping rajin atau rutin mengontrol kesehatan kita ke dokter terdekat itu tadi, dan tetap terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu poin yang pertama. Rutin atau rajin kita mengontrol kesehatan kita ke dokter terdekat, ke puskesmas. Kadang itu kan orang karena kesibukan atau kadang sudah rasa pegal leher atau sakit pinggang dan lain sebagainya. Kebanyakan orang abai dengan itu karena kesibukan dan lain sebagainya. Padahal hal seperti itu kalau kita abaikan itu justru bisa menimbulkan penyakit yang bahkan berbahaya seperti itu. Misalnya tegang leher, kita lupa tuh kontrol tekanan darah kita. Nah, kaget-kaget kita sudah terbanting dan bahkan tergelepar. Itu kadang orang banyak orang yang di luar sana yang lupa akan hal itu. Padahal itu hal kecil, hal yang sangat kecil, yang tidak makan biaya, yang tidak butuh biaya. Tapi banyak orang yang lupa dan bahkan abai seperti itu, kawan-kawan. Terus yang kedua, menjaga pola makan kita.
biasanya karena kesibukan kita yang padat itu sehingga kita lupa untuk makan. Kita tidak Pola makan kita sudah tidak teratur lagi. Justru dari hal-hal kecil seperti inilah pintu pintu masuk dari penyakit penyakit yang apa namanya yang menurut saya kadang mematikan. Dipandang enteng, tapi justru hal-hal kecil seperti ini yang memicu penyakit yang berbahaya seperti itu. Terus yang ketiga, tetap mengontrol waktu istirahat kita. Nah, tadi kan hostnya sudah bilang bahwa kita mulai saja space kita ini untuk menghemat waktu. Nah, itu hal yang sangat bagus. Artinya kita karena keasikan mengobrol di space kayak begini, sehingga kita lupa akan waktu. Padahal tahu-tahu sudah jam 12 lewat. Hal seperti inilah yang memicu mudahnya kita diserang dengan penyakit. Seperti itu. Jadi ini hal kecil, tapi ini perlu ditanamkan dari sekarang sebelum terlambat, kawan-kawan. Terus yang keempat, ini ya, olahraga teratur. Biasanya karena sudah telat tidur tadi, kita kadang bangunnya sudah terbit matahari, bahkan kesiangan. Ada juga yang lucu, kawan-kawan. Ada yang lucu kadang, dan saya juga sering karena sibuk bekerja dan lain sebagainya. Pas bangun sholat subuh itu kadang lanjut tidur lagi, bahkan sampai telat pergi ke tempat kerja seperti itu. Ini sebenarnya hal yang harus kita hindari sebenarnya. Nah, saya kadang seperti itu mungkin karena lembur atau misalnya ada kerja tambahan di luar seperti itu. Jadi waktu tidur kadang memang waktu untuk berolahraga kadang sudah tidak ada seperti itu. Boro-boro kita mau olahraga, tidur saja sudah kesulitan kadang. Tapi ini kita harus memang benar-benar pintar mencari waktu, memanage waktu kita agar hal-hal kecil seperti ini, padahal ini kadang dipandang kecil, dipandang enteng, tapi sudah hal-hal yang begini yang justru memicu penyakit dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, dengan membiasakan pola hidup sehat seperti ini, diharapkan kita mampu melewati masa pandemi dengan tetap produktif dalam mengembangkan usaha kita. Kawan-kawan UMKM kan di sini banyak yang sudah memiliki usaha, hanya karena dihadapkan dengan corona, kadang banyak yang gulung tikar. Jadi kita dengan pembahasan malam ini kita harus kembali belajar kembali melihat lagi, sudah tepat pola hidup saya sudah bagus seperti itu, atau bagaimana saya harus mengatur waktu saya. Kita harus kembali melihat kembali supaya kedepannya kita tetap terus produktif untuk mengembangkan usaha kita seperti itu, kawan-kawan. Jadi saya kira sudah cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan untuk menghemat waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, saya kembalikan hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dokter. Alhamdulillah ada beberapa manfaat yang kita dengarkan. Bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita tetap sehat, tetap fit, agar tetap produktif dalam berkarya di pekerjaan kita, terutama memang kita ini bekerja dan segala sesuatunya tergantung pada diri kita sendiri. Masya Allah, tetap sehat teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin Coach
Dokter, saya izin untuk mengundang teman-teman yang sudah mendapatkan mic. Sahabat-sahabat yang baru datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di space kita yang mudah-mudahan terus akan bermanfaat. Dan insya Allah space akan berakhir di jam 21.00. Mudah-mudahan untuk tetap, supaya kita tetap fit. Intinya gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Untuk pertama, mungkin kesempatan yang pertama, kami akan serahkan ke Bang Owner, silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan bisa nanti dibantu oleh Dr. Arul dan Coach untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapatnya bisa kita akomodir nanti. Insya Allah setelah Bang Owner mungkin ada Bapak Tani juga sudah pegang speaker dan juga ada Mas apa itu nanti berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus mendengarkan. Kepada Bang Owner, stage is yours now.